Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran atau pembacaan kitab Aqidatu Ahli Sunnah wal Jamaah karya Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Faslun wa nu'minu bi anna Allah ta'ala anzala ala rasulihi kutuban hujjatan 'alal 'alamina wa mahajjatan lil 'amilina ya'lamunahum biha al-hikmata wa yuzakkunahum. Kita beriman bahwasanya Allah Ta'ala menurunkan pada para rasulnya kitab-kitab sebagai hujjah bagi semesta alam, bagi seluruh makhluk, dan sebagai mahajjah, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beramal, yang dari kitab-kitab tersebut mereka mengetahui ilmu, dan kitab-kitab tersebut mensucikan diri mereka. Wa nu'minu bi anna Allah Ta'ala anzala ma'a kulli rasulin kitaban liqaulihi ta'ala laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Dan kita beriman bahwasanya Allah Ta'ala menurunkan kepada setiap rasulnya sebuah kitab berdasarkan firman Allah Ta'ala, sungguh telah kami utus para rasul kami yang membawa bayinat, membawa penjelasan-penjelasan yang jelas, dan kami turunkan bersama mereka Alkitab dan mizan dan sifat keadilan, sifat adil. Liyaquman nasu bil qist, agar manusia bisa menegakkan keadilan. Wa na'lamu min hadhil kutub, yang kita ketahui dari kitab-kitab tersebut, yang pertama At-Taurah allati anzalaha Allah Ta'ala ala Musa sallallahu alaihi wasallam wa hiya a'zamu kutubi Bani Israil. Fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warabbaniyuna wal ahbaru bima stuhfidhu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Taurat yang diturunkan Allah Ta'ala kepada Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam, dan kitab Taurat ini adalah kitabnya Bani Israel yang paling agung. Allah Ta'ala berfirman di dalamnya, di dalam Taurat ada hudan, ada petunjuk dan cahaya. Yang kitab Taurat ini jadikan sandaran hukum oleh para nabi-nabi yang mereka berislam terhadap orang-orang Yahudi dan Rabbaniyun, kaum Rabbani, kaum pendeta, dan juga para rahib, bimastuhfidhu min kitabillah, dari apa-apa yang diperintahkan kepada mereka untuk menjaga kitabullah, wa kanu alaihi syuhada, dan mereka terhadap hal itu menjadi saksi-saksi. Yang kedua, Al-Injil alladzi anzalahu Allah Ta'ala ala Isa sallallahu alaihi wasallam wa huwa musaddiqun lit-Taurati wa mutammimun laha. Yang kedua adalah kitab Injil yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan, yang membenarkan kitab Taurat dan menyempurnakan kitab Taurat. Allah Ta'ala berfirman, wa atainahul injila fihi hudan wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Datangkan kepadanya, kepada Nabi Isa, Injil, kitab Injil, yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, yang Injil tersebut membenarkan apa yang ada
di tengah-tengah kaumnya, yaitu Taurat. Allah sebagai pengingat bagi orang-orang yang bertakwa. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. Dan juga Injil diturunkan untuk menghalalkan bagi kalian sebagian apa yang telah diharamkan bagi kalian. Kemudian yang ketiga, Az-Zabur alladzi atahu Allah Ta'ala Dawuda sallallahu alaihi wasallam. Kitab Zabur yang diturunkan, yang didatangkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Daud sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Suhuf Ibrahim wa Musa alaihi wassalatu wassalam. Adalah Suhuf Ibrahim dan Musa, dan Suhuf Musa alaihi wassalatu wassalam. Yang kelima, Al-Qur'anul Azimu alladzi anzalahu Allahu ala nabiyhi Muhammadin khataman nabiyyin. Ya, Al-Qur'an, yang kelima adalah Al-Qur'an yang agung yang Allah turunkan pada nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi. Allah Ta'ala berfirman, Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang Al-Quran tersebut adalah petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk-petunjuk, dan Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Fakana musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Dan Al-Quran juga musaddiqan, sebagai pembenar, lima baina yadayhi, dari kitab-kitab yang ada di tengah mereka ketika itu, kitab-kitab yang ada di tengah mereka ketika itu, wa muhaiminan alaih, dan yang muhaimin, yang sifatnya mencakup, menyeluruh, lebih sempurna, lebih lengkap daripada alaih, daripada kitab-kitab yang sebelumnya. Fanasakhallahu bihi jami'al kutubi as-sabiqati wa takaffala bihifdhihi an abathil abithin wa zaghil muharrifin. Maka Allah Ta'ala menghapuskan kitab-kitab yang sebelumnya setelah diturunkannya Al-Quran, dan Allah bertanggung jawab dalam penjagaannya dari abathil abithin, dari orang-orang yang ingin mengacaukannya, wa zaghil muharrifin, dan dari kesesatan orang-orang yang suka menyelewengkan makna kitabullah. Allah Ta'ala berfirman, wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang telah menurunkan al-dzikra, yaitu Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang akan menjaganya. Li'annahu sayabqa hujjatan 'alal khalqi ajma'ina ila yaumil qiyamati. Karena Al-Quran akan tetap menjadi hujjah bagi seluruh makhluk, seluruhnya, sampai hari kiamat. Amma al-kutubus sabiqatu fa innaha muaqqatun bi amadin yantahi binuzuli ma yansikhuha wa yubayyinu ma hasala fiha min tahrifin wa taghyirin, walihada lam takun ma'sumatan minhu faqad waqa'a fiha at-tahrifu wa ziyadatu wan naqsu. Adapun kitab-kitab yang sebelumnya, maka itu semuanya muaqqatah, sifatnya sementara, yang dibatasi oleh waktu, yang habis waktunya dengan turunnya kitab yang menasakhnya, yang menghapuskannya.
Dan dibedakan dari Al-Quran apa yang ada dalam kitab-kitab yang sebelumnya berupa tahrif, adanya penyelewengan makna, wa taghyir, adanya pengubahan ayat-ayat. Walihada lam takun ma'sumatan. Oleh karena itu kitab-kitab sebelumnya tidaklah maksum, tidak lepas, tidak bebas dari kesalahan, perubahan, dan penyelewengan. Faqad waqa'a fiha tahrif. Dan di dalamnya, di dalam kitab-kitab yang ada sebelum Al-Quran bisa terjadi tahrif, diselewengkan maknanya oleh orang-orang yang menyelewengkan, waziyadah, penambahan oleh orang-orang sesat yang menambahkannya, wan naqs, dan pengurangan oleh orang-orang sesat yang menguranginya. Allah Ta'ala berfirman, minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih. Orang-orang Yahudi yang mereka gemar menyimpangkan makna kalimat-kalimat dalam kitabullah dari tempat-tempatnya. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila wa wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Allah Ta'ala berfirman, sungguh celakalah bagi orang-orang yang menuliskan Alkitab, memalsukan Alkitab, menambahkan Alkitab biaidihim, dengan tangan mereka. Kemudian mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, harga yang murah. Maka celakalah bagi mereka atas apa yang mereka tulis tersebut, yang mereka tambahkan, yang mereka ubah tersebut dengan tangan mereka, dan kecelakaan bagi mereka atas apa yang mereka hasilkan dari hal itu. Qul man anzala al-kitab alladhi ja'a bihi Musa nura wa hudan lin-nas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira. Katakanlah, siapa yang menurunkan Alkitab yang datang dengannya Nabi Musa, yang kitab tersebut sebagai nur, sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia, yang kalian jadikan kitab tersebut sebagai qaratisa, sebagai lembaran yang bercerai-berai, tubdunaha, yang engkau tampakkan bagian dari kitab tersebut terkadang, wa tukhfuna katsira, namun lebih banyak kalian sembunyikan sebagiannya. Qayyaluna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna hadha wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwwata thumma yaqula lin-nasi kunu 'ibadan li min dunillah. Wa inna minhum la fariqan, sungguh ada di antara mereka sekelompok orang yang yalwuna alsinatahum, yang membolak-balik lidah mereka, bil kitab, dalam membaca Alkitab, litahsabuhu minal kitab, agar kalian menyangka apa yang mereka baca tersebut bagian dari Alkitab, artinya mereka menambahkan Alkitab. Wa ma huwa minal kitab, padahal itu bukan bagian dari Alkitab. Wa yaquluna huwa min indillah, dan mereka mengatakan ini dari sisi Allah, padahal ini bukan dari sisi Allah. Dan mereka mengatakan tentang Allah
perkataan yang dusta pada mereka mengetahui. Maka Nabi Basharin tidak sepatutnya seorang manusia ayyutiyahullahu alkitab yang Allah datangkan baginya alkitab wal hukma dan hukum dan nubuwah dan kenabian thumma yaqulu linnas lalu ia berkata kepada manusia kunu ibadan li sembahlah saya min dunillah ya selain menyembah Allah. Al-kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab ila qawlihi laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwal masih ibnu Maryam. Wahai ahlu kitab, telah datang kepada kalian rasul kami yang menjelaskan kepada kalian sembunyikan dari Alkitab. Sampai kepada firman Allah Ta'ala, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Al-Masih Ibnu Maryam. Ini semua adalah ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran adalah kitab-kitab yang tidak maksum, bisa terjadi penambahan, bisa terjadi pengurangan, bisa terjadi perubahan. Demikian kita baca pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.